Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Lomba adu cepat pacuban di Sungai Banjaran, Banyumas ramai dukungan supporter dan penonton. Program cek kesehatan gratis untuk pelajar digelar di berbagai daerah di Jawa Tengah. Baru punya 6 satuan pelayanan pemenuhan gizi untuk program makan bergizi gratis. Pemerintah Solo target punya 20 SPPG di akhir tahun. Program cek kesehatan gratis digelar di Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Semarang. Salah satu masalah utama kesehatan soal kondisi gigi pelajar. Saat akan diperiksa kesehatan telinganya, murid sekolah luar biasa tingkat dasar ini ketakutan. Namun berbeda dengan kakak-kakaknya yang duduk di bangku menengah pertama dan atas yang mudah diajak berbincang. Kegiatan ini bagian dari program cek kesehatan gratis untuk pelajar yang digelar di Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Semarang pada Senin kemarin. Pemeriksaan ini mencakup status gizi, kesehatan mata, telinga, gigi, tekanan darah, dan screening anemia. Semua disesuaikan dengan jenjang usia para pelajar. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengungkapkan jika masalah kesehatan serius para pelajar ini soal kondisi gigi yang kurang terawat. SDM kita di tahun 2045 adalah SDM yang berkualitas, yang bermutu, gitu. Maka dari sekarang harus diperkuat. Hal mendasar yang pertama adalah kesehatan. Kita lihat sekarang datanya cukup memprihatinkan, terutama kesehatan gigi. 93% anak Indonesia giginya kurang baik, berlobang, gitu ya. Hanya 7% yang baik. Kemudian angka stunting juga lumayan cukup tinggi. Jadi ini sebagai sebuah solusi yang kita lakukan agar anak-anak juga dari segi kesehatannya terjamin. Cek kesehatan gratis untuk pelajar ini sebagai bagian dari 3 pilar yang jadi concern utama pemerintah untuk mencetak generasi emas 2045. 2 pilar lainnya soal pemenuhan gizi anak dan pemerataan pendidikan. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Selain Kota Semarang, di Kabupaten Tegal juga menggelar cek kesehatan gratis untuk pelajar. Ratusan pelajar di sekolah tingkat dasar hingga menengah atas jalani sejumlah tahapan CKG di sekolah masing-masing. Dalam rangka mendukung program Presiden Prabowo Subianto mewujudkan generasi sehat dan berkualitas, Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal menggelar pemeriksaan kesehatan gratis di sejumlah sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Tegal. Salah satunya di SDN Selawi Kulon 3. Ratusan pelajar SD menjadi sasaran pertama pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis. Pemeriksaan meliputi gizi, tekanan darah, mata normal atau minus, mulut, gigi, hidung hingga telinga. Orang tua siswa yang hadir pun turut antusias dan gembira karena dapat mengetahui sejak dini kesehatan sang buah hati. Ya, dengan sekolah fasilitasi kan jadinya kita gampang ya, udah diatur sama sekolah, kita jadi tenang gitu sama orang tua. Kan pribadi sebelum masuk SD itu kita kan ke puskesmas sendiri, apa kalau enggak kita sendiri, apakah dulu sendiri kan imunisasi kan. Jadi ini pertama kalinya pas imunisasi difasilitasi oleh sekolah, ini pertama kali ada dokter yang mengontrol gitu kan memang pas tahu saya kan lagi kan harusnya 6 bulan sekali ya. Jadi memang ya ini memang kewajiban kita orang tua, tapi dibantu sama sekolah, jadi kita senang. Mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis tapi khusus anak-anak. Jadi khusus anak SD, SMP, SMA, pesantren. Kami melakukan pemeriksaan preventif sebetulnya. Jadi pencegahan. Satu, mulai dari status gizinya kita lihat, apakah dia stunting atau dia kurus, overweight atau yang lain. Yang kedua, indera, penetapan, mulai dari mata, telinga, hidung, semua kita cek. Kemudian terkait dengan kondisi tubuh, fisik. Jadi nanti hampir semuanya kita cek untuk anak-anak SD, SMP, TK.
Nantinya pemeriksaan kesehatan gratis akan dilaksanakan di semua pelajar tingkat SD, SMP, SMA sederajat termasuk pondok pesantren yang ada di Kabupaten Tegal. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Mendorong berjalannya program makan bergizi gratis, pemerintah Solo mentargetkan hingga akhir tahun 2025 jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG bisa mencapai 20 SPPG dari kebutuhan sekitar 40 SPPG. Kini di Solo sudah ada 6 SPPG yang beroperasi. Pemerintah Kota Solo terus mendorong pihak swasta maupun pengusaha catering dan UMKM dapat menjadi mitra Badan Gizi Nasional dalam mendukung program makan bergizi gratis. Hingga saat ini baru 6 dapur SPPG yang beroperasi menyediakan dan mendistribusikan makan bergizi gratis. Jumlah ini jauh dari ideal untuk pelaksanaan program MBG di Kota Solo yang ditargetkan sebanyak 40 dapur SPPG. Pada tahun ini, rencananya pemerintah Kota Solo menargetkan 20 dapur SPPG dapat beroperasi. Dari satu dapur SPPG sendiri menyediakan sedikitnya 3.000 porsi makanan perharinya. Nah, yang hari ini menurut data yang kita dapatkan dari 6, totalnya seharusnya bisa 40 dapur yang berada di Kota Solo dan kita targetkan nanti di akhir tahun inilah bantuan stakeholder, usaha jasa catering dan lain-lain, kita target untuk 20. Sedang pemilik dapur SPPG Penumping mengatakan sedikitnya 5 hingga 6 miliar dihabiskan untuk pembangunan dapur. Kawasan Solo Utara rencananya akan menjadi salah satu lokasi tujuan pembangunan dapur SPPG. Beragam menu telah dipersiapkan dalam program makan bergizi gratis ini sesuai dengan standar dari Badan Gizi Nasional. Kita udah ada 200-an menu ya. Terus bergulir terus tiap bulan ada satu paket menu. Ini udah ada sistemnya ya. Nanti menu-menu yang Indonesia, Oriental, ASEAN, nanti terus Eropa ada. Anak muda sekarang udah kayak dulu. Sang lodeh. Butuh anggaran berapa untuk satu SPPG? Kalau ini sekitar hampir 6 miliar, 5 sampai 6 miliar. Kini SPPG Penumping melayani 19 sekolah mulai dari PAUD hingga SMP, MI di sekitar area dapur dengan jumlah sasaran sebanyak 3.783 anak. Sementara total siswa di Kota Solo yang menjadi sasaran program makan bergizi gratis sebanyak 140.000 anak. Heri Prastio melaporkan dari Solo. Sulitnya mendapat kerja di dalam negeri membuat puluhan orang yang baru lulus memilih merantau ke negeri Sakura. Tak hanya soal bayaran yang lebih tinggi, para pencari kerja itu juga ingin mendapat visa tetap di Jepang. Atau ibu membutuhkan pertolongan kesehatan. 55 wisudawan dan wisudawati dari Lembaga Penyaluran Tenaga Kerja resmi dilepas dan siap bekerja di Jepang. Mereka akan menunggu 2 hingga 4 bulan untuk proses pemberkasan Certificate of Eligibility, penerbitan visa, dan jadwal keberangkatan. Rata-rata mereka memiliki latar belakang medis yang khusus merawat lansia atau caregiver. Salah satunya Sania. Sejak lulus di bangku SMK, perempuan asal Kabupaten Semarang ini ingin bekerja di negeri Sakura sebagai perawat lansia. Selain gaji yang menggiurkan, ia juga ingin mendapatkan visa tetap di Jepang. Saya pengen punya visa tetap. Kalau awal mula berapa? Kalau untuk awal ini kontrak 3 tahun. Oh, 3 tahun. Ya. Kalau dibandingkan dari Indonesia, Mbak, untuk cari kerjaan gimana? Di Jepang sama di Indonesia gimana? Untuk lapangan pekerjaannya gimana? Untuk lapangan pekerjaannya jelas di bidang yang saya pilih ini itu banyak dicari. Makanya sampai cari ke tenaga kerja asing itu. Terus kalau di Indonesia saya kurang paham ya? Iya. Selain bidang kesehatan, ada pun bidang konstruksi, perkapalan, pertanian, hingga pertukangan yang juga tersedia dalam program kerja ke Jepang. Namun para calon pekerja diimbau untuk mengikuti jalur resmi agar terhindar dari penipuan dan perdagangan manusia. Yulianto melaporkan dari Salatiga.